Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penguji seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Hidayansono. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan draft proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kiai, Kepuasan Gaji, Etos Kerja Islam terhadap Kinerja Umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Jadi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, di mana setiap pondok itu memiliki seorang kiai atau pengasuh, sehingga di pondok ini kiai menjadi penentu segala kebijakan di dalam pesantren. Seperti halnya dalam perekrutan SDM, setiap SDM yang masuk di pondok pesantren ini harus melalui proses istikharah atau pemilihan langsung dari kiai. Sehingga semua lembaga di bawah naungan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, setiap merekrut SDM pasti melalui proses istikharah ini, yang nantinya hasilnya langsung dari pengasuh mau diterima ataukah tidak. Yang kedua, gaji atau bisyarah yang diterima oleh umanak masih jauh dari ukuran standar dengan gaji yang diterima oleh karyawan di luar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Umanak di sini yaitu orang yang mengabdikan dirinya untuk membantu pondok pesantren. Yang ketiga, bekerja tidak hanya mengharap terhadap gaji, melainkan sebagai manifestasi dari amal soleh yang bernilai ibadah. Artinya, umanak yang bekerja atau mengabdikan dirinya di pondok pesantren ini bukan semata-mata untuk mengharap gaji yang dia peroleh, melainkan juga diniatkan untuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan semuanya bernilai ibadah. Kemudian hal yang keempat yang menarik dalam penelitian ini yaitu komitmen umanak yang sangat tinggi sehingga kinerja juga dapat ditingkatkan. Artinya walaupun gaji atau bisyarah yang diterima itu masih jauh dari ukuran standar, namun tidak menurunkan terhadap komitmen umanak untuk mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Nah, dari pemaparan latar belakang atau ide riset yang kami sampaikan, muncullah beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan kiai berpengaruh secara langsung terhadap kinerja umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo? Yang kedua, apakah kepemimpinan kiai berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen organisasi umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo? Yang ketiga, apakah kepuasan gaji berpengaruh secara langsung terhadap kinerja umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo? Yang keempat, apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen organisasi umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo? Yang kelima, apakah etos kerja Islam berpengaruh secara langsung terhadap kinerja umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo? Yang keenam, apakah etos kerja Islam berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen organisasi umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo? Dan yang ketujuh, apakah komitmen organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja umanak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian tersebut, teori yang kami gunakan dari kelima variabel tersebut, yang pertama yaitu teori tentang kepemimpinan kiai. Menurut Robin and Judge, menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Sementara kiai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebutan bagi alim ulama, sehingga kepemimpinan kiai merupakan seorang alim ulama yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok demi terwujudnya sebuah visi atau tujuan tertentu. Sehingga seorang kiai harus memiliki sifat yang dapat mempengaruhi terhadap suatu kelompok. Sedangkan indikator dalam variabel kepemimpinan ini, menurut David G. Bowers and Stanley A. Sisul,
yaitu terdapat 4 indikator. Yang pertama, bantuan atau support. Yang kedua, kemudahan interaksi. Yang ketiga, pengutamaan tujuan. Dan yang keempat, kemudahan bekerja. Yang kedua, teori tentang kepuasan gaji. Kepuasan gaji menurut Hasibuan, kepuasan yaitu sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai terhadap sesuatu. Sementara gaji menurut Hasibuan yaitu bahwa gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan memiliki jaminan pasti. Sehingga kepuasan gaji ini dapat diartikan bahwa sikap emosional yang muncul berdasarkan balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada pegawai. Ketika seorang merasa puas, maka dia akan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang belum merasa puas, maka akan menunjukkan sikap-sikap yang kurang positif. Sementara indikator kepuasan gaji, yaitu menurut Henneman, dalam gede terdapat 4 indikator. Yang pertama, tingkat gaji, pay level. Yang kedua, kompensasi atau benefit. Yang ketiga, kenaikan gaji atau pay rise. Yang keempat, struktur dan administrasi penggajian. Variabel yang ketiga yaitu tentang etos kerja Islam. Menurut Toto Tasmara, bahwa etos kerja Islam ialah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Yang kedua, menurut Asifuddin, yaitu etos kerja Islam merupakan karakter dan kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etos kerja Islam merupakan sikap kepribadian atau karakter yang muncul berdasarkan kualitas kadar keimanan atau keyakinannya, bahwa bekerja bukan sebatas untuk menampakkan kepada orang lain, melainkan bekerja sebagai salah satu amal ibadah yang luhur. Sehingga etos kerja Islam ini merupakan manifestasi, sehingga seluruh pekerjaannya dinilai ibadah. Sementara indikator etos kerja Islam menurut Asifuddin terdapat 10 indikator. Yang pertama, aktif dan suka bekerja keras atau al-mujahadah. Yang kedua, bersemangat dan hemat. Yang tiga, tekun dan profesional, efisien dan kreatif. Yang kelima, mandiri. 6, rasional serta memiliki visi yang jauh ke depan. 7, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 8, percaya diri. 9, sederhana, tabah, dan ulet. Dan yang 10, sehat jasmani dan rohani. Variabel berikutnya yang keempat yaitu tentang teori komitmen organisasi. Menurut Rutan mengartikan bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk seseorang mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tertentu. Sedangkan menurut Rabin and Coulter berpendapat bahwa komitmen pada organisasi merupakan suatu keadaan di mana seorang pegawai atau karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Artinya, ketika seorang sudah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi, maka dia akan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut dan tidak ingin keluar dari anggota tersebut. Sedangkan indikator komitmen organisasi, menurut Mayer and Skorman, bahwa indikator komitmen organisasi ada 3. Yang pertama, komitmen afektif atau afektif komitmen, yang kedua continuous komitmen atau komitmen berkelanjutan, dan yang ketiga normatif komitmen atau komitmen normatif. Selanjutnya variabel yang kelima yaitu tentang kinerja. Kinerja ini berasal dari pengertian performance, artinya ada yang memberikan pengertian bahwa performa itu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Sementara indikator kinerja, menurut Faisal Rifai, yaitu ada 3. Yang pertama ada kemampuan teknis, yang kedua kemampuan konseptual, yang ketiga kemampuan hubungan interpersonal. Sehingga indikator-indikator dari setiap variabel inilah yang menjadi alat ukur untuk mengukur bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan kerangka konseptualnya seperti ini, ada 3 variabel X,
yaitu kepemimpinan kiai, kepuasan gaji, dan etos kerja Islam. Kemudian 1 variabel intervening, yaitu komitmen organisasi, dan 1 variabel dependen, yaitu variabel kinerja. Sehingga lahirlah hipotesis dari kerangka konseptual tersebut. Yang pertama, apakah pengaruh langsung kepemimpinan kiai terhadap kinerja Umana? Yang kedua, apakah berpengaruh kepemimpinan kiai melalui komitmen organisasi terhadap kinerja Umana? Yang ketiga, apakah berpengaruh langsung kepuasan gaji terhadap kinerja Umana? Yang keempat, apakah pengaruh kepuasan gaji melalui komitmen organisasi terhadap kinerja Umana? Yang kelima, apakah berpengaruh langsung etos kerja Islam terhadap kinerja Umana? Yang keenam, apakah berpengaruh etos kerja Islam melalui komitmen organisasi terhadap kinerja Umana? Dan yang ketujuh, apakah berpengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Umana? Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan dalam draft proposal disertasi ini, yaitu metode penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian sebagai teknik pengumpulan data utamanya. Kemudian analisis datanya bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sementara populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasinya sebanyak 300 Umana. Sementara sampel yang digunakan sebanyak 171 responden dengan menggunakan rumus Rovin dan taraf signifikannya 5%. Sementara dengan metode analisisnya yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur atau PET analisis. Uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, sementara uji asumsi klasiknya meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesis menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi draft proposal disertasi saya. Tentu masih jauh dari kesempurnaan, sehingga butuh saran dan masukan dari tim seleksi penerimaan mahasiswa baru yang nantinya dapat melahirkan disertasi yang berkualitas. Besar harapan saya untuk diterima di program studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.